Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan di atas, saudaraku, maka setiap orang yang membaca Alkitab, merenungkannya dan mempraktekannya pasti mengalami perubahan hidup dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak kudus menjadi kudus, dari seorang pendosa menjadi seorang pribadi yang menerima kasih karunia dan kemurahan Allah sehingga memiliki kehidupan yang kekal abadi. Karena itu, apabila kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Allah dan mempraktekannya, lalu tidak ada perubahan hidup apapun dalam diri kita, maka pasti ada sesuatu yang salah di sana. Mengapa demikian? Saudaraku, ketika kita membaca Alkitab, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sendiri, dan firman Allah itu berkuasa penuh atas hidup kita. Yang kedua, firman Allah sanggup menginspirasi dan sanggup berbicara ke dalam hati nurani setiap pembacanya, sehingga setiap orang yang membacanya pasti mengalami transformasi. Dan yang ketiga, firman Allah memiliki kuasa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu artinya firman Allah sanggup berbicara secara pribadi kepada para pembacanya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa setiap orang yang membaca Alkitab, merenungkannya dan mempraktekkan di dalam kehidupannya, pasti mengalami perubahan hidup yang luar biasa di dalam dirinya. Seperti yang dialami oleh penduduk di Pulau Pitcairn, Tahiti. Kisah kehidupan orang-orang di Pulau Pitcairn, Tahiti itu telah dimuat dalam sebuah film yang berjudul Mutiny on the Bounty. Dalam satu kisahnya diceritakan bagaimana Alkitab telah mengubah kehidupan orang-orang di pulau itu. Mereka yang tinggal di pulau itu awalnya adalah para pemberontak yang kemudian terjebak dalam perbuatan asusila begitu rupa karena pengaruh alkohol. Dari sekian banyak pria yang tinggal di pulau itu, karena kebencian, karena kemarahan dan saling bunuh, akhirnya hanya tinggal seorang pria kulit putih yang bertahan hidup dan dikelilingi oleh para wanita dan anak-anak mereka. Suatu kali, pria itu menemukan peti tua di kapal Bounty. Dan setelah dibukanya, ternyata isinya adalah Alkitab. Pria itu kemudian membacanya dan hatinya bergetar. Sejak pertama kali membaca firman Allah itu, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Tidak hanya dirinya, ia kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang ada di pulau itu, dan mereka semua mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Ketika ditemukan oleh USS Topaz pada tahun 1808, Pitcairn adalah sebuah pulau yang dapat dikatakan makmur. Di sana tidak ada penjara, tidak ada whisky, tidak ada kejahatan, dan tidak ada kemalasan yang dahulu biasa mereka lakukan. Saudaraku, kisah tadi ingin meneguhkan firman Allah yang baru saja kita baca, bahwa memang Alkitab bermanfaat untuk mengubah kehidupan seseorang. Nah,
Jika direfleksikan dalam kehidupan kita, saudaraku, pertanyaannya, sudah berapa banyak kita membaca Alkitab? Dan sudah berapa banyak pula hidup kita mengalami perubahan? Saudara dan sayalah yang bisa menjawabnya. Namun sayangnya, ada begitu banyak orang-orang yang suka membaca Alkitab, bahkan sudah khatam berkali-kali, tapi hidupnya tidak berubah. Problemnya bukanlah Alkitabnya atau berapa banyak ia membaca. Problemnya adalah karena kita yang tidak mau berubah. Melalui firman Tuhan di atas, saudaraku, kita disadarkan untuk tidak hanya suka membaca Alkitab, tetapi kita juga harus suka mempraktekannya, supaya hidup saudara dan saya mengalami transformasi, mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami dan sanggup mengubah kehidupan kami secara luar biasa. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Allah dengan kuasa-Nya membentuk hidup kami sedemikian rupa, agar hidup kami terus mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan biarlah mulai hari ini kami tidak hanya senang membaca firman-Mu, tetapi juga senang mempraktekannya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya.
dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.